Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja. Kisah Nabi Harun alaihi salam dalam Islam adalah kisah yang penuh dengan pelajaran tentang persaudaraan, kepemimpinan, dan kesabaran. Nabi Harun adalah saudara kandung dari Nabi Musa. Dan perannya sangat vital dalam membantu Nabi Musa menjalankan misi kenabiannya. 1. Awal kehidupan dan peran penting Nabi Harun. Harun lahir di Mesir saat Bani Israel keturunan Nabi Yakub diperbudak oleh Firaun. Ketika Allah memerintahkan Nabi Musa untuk pergi ke Firaun dan mengajaknya kembali ke jalan yang benar, Musa merasa khawatir. Nabi Musa merasa kurang fasih berbicara, sehingga ia memohon kepada Allah agar Harun, saudaranya, diangkat menjadi nabi untuk membantu Nabi Musa. Allah mengabulkan doa Musa. Harun dikenal sebagai seorang yang sangat fasih berbicara dan memiliki retorika yang kuat. Bersama-sama, Nabi Harun dan Nabi Musa pergi menemui Firaun untuk menyampaikan risalah tauhid dan meminta Firaun membebaskan Bani Israel. 2. Bersama Nabi Musa menghadapi Firaun. Harun menjadi pendukung utama Nabi Musa dalam menghadapi keangkuhan Firaun dan para penyihirnya. Nabi Harun selalu berada di sisi musuh, menjadi juru bicara yang andal dan penasihat yang bijaksana. Dalam banyak mukjizat yang ditunjukkan Musa, seperti berubahnya tongkat menjadi ular dan terbelahnya Laut Merah, Harun menjadi saksi dan pendamping setia. Setelah Bani Israel berhasil keluar dari Mesir, perjalanan Nabi Harun dan Nabi Musa menuju Baitul Maqdis Yerusalem penuh dengan cobaan. Disinilah peran Harun semakin terlihat sebagai pemimpin yang sabar dan bijaksana. 3. Peristiwa penyembahan anak sapi emas. Salah satu ujian terbesar yang dihadapi Harun terjadi ketika Nabi Musa pergi ke Gunung Sinai selama 40 hari untuk menerima wahyu dari Allah Taurat. Selama kepergian Musa, Bani Israel merasa gelisah. Seorang tokoh munafik bernama Samiri memanfaatkan situasi ini. Samiri meleburkan perhiasan emas milik Bani Israel dan membentuk patung anak sapi. Samiri kemudian meyakinkan mereka bahwa itu adalah Tuhan mereka dan Tuhan Musa. Sebagian besar Bani Israel yang baru saja bebas dari penindasan dan belum kuat imannya, mulai menyembah patung tersebut. Harun berusaha keras mencegah mereka. Ia memperingatkan mereka bahwa patung itu hanyalah buatan manusia dan tidak bisa berbuat apa-apa. Nabi Harun berkata, "Wahai kaumku, sesungguhnya kalian hanya diuji dengan patung ini, dan sesungguhnya Tuhan kalian hanyalah yang Maha Pemurah. Ikutilah aku dan taatilah perintahku." Namun, kaum Nabi Harun tidak mendengarkan. Mereka bahkan mengancam dan hampir membunuh Nabi Harun. Nabi Harun, dengan kesabaran luar biasa, memilih untuk tidak menggunakan kekerasan. Nabi Harun menunggu kembalinya Nabi Musa, khawatir jika ia menggunakan paksa, akan terjadi perpecahan dan pertumpahan darah di antara Bani Israel. Ketika Nabi Musa kembali dan melihat apa yang terjadi, ia sangat marah. Musa mencengkeram janggut Harun. Mengira ia tidak becus menjaga kaumnya, Harun kemudian menjelaskan situasinya dan kekhawatirannya akan perpecahan. Setelah mendengar penjelasan Harun, Musa meminta maaf dan kembali berdamai dengannya. Allah juga membenarkan sikap Harun yang penuh kesabaran dan kebijaksanaan. 4. Akhir kehidupan dan pelajaran Nabi Harun. Nabi Harun wafat beberapa waktu sebelum Nabi Musa. Menurut riwayat, Nabi Harun meninggal di Gunung Hur dekat Yordania sekarang di usianya sekitar 123 tahun. Kisah Nabi Harun dalam Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya peran seorang pendukung yang setia, pemimpin yang sabar, dan saudara yang penuh kasih. 5. Pelajaran dari kisah Nabi Harun. Kerjasama dalam dakwah. Musa tegar, Harun lembut dan fasir. Keduanya saling melengkapi. Kelembutan dalam menyampaikan kebenaran. Allah memerintahkan agar berkata lembut, bahkan kepada Fir'aun. Sabar menghadapi umat. Harun tetap sabar walau ditolak dan hampir disakiti oleh kaumnya. Ketaatan kepada Allah di atas segalanya. Meski mayoritas Bani Israel menyimpang, Harun tidak ikut-ikutan dan tetap berpegang teguh pada tauhid.
Nabi Harun adalah contoh nyata bahwa seorang pemimpin tidak selalu harus menjadi yang paling menonjol. Tetapi peran seorang penasihat yang bijaksana dan pendukung yang teguh juga sangat penting dalam sebuah misi besar. Itulah kisah singkat Nabi Harun. Dari beliau lahir hingga wafat, segala sikap teladan dan mukjizat yang dikaruniainya semoga dapat memberikan contoh pada pemirsa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.